Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il akli kulla hijami min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au muqaddaratiha munkashifah. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, baiklah sambil kita niat iktikaf dalam waktu yang singkat ini, hari ini kita mengangkat tema mengenal diri untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa qalal hukama, para hukama berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana cara mengenal diri? Kita melihat dari diri kita masing-masing. Kalau orang akan bertanya pada dirinya, saya punya mata. Kita harus menjawab, mata siapa? Kita jawab, mata saya. Telinga saya, kaki saya, seluruhnya punya saya. Hakikatnya saya itu siapa? Tapegah matoro, rumah dro, urinang dro, harta dro, mandum mata dro. Dro nyenteh. Inilah sebuah analisis awal, kita akan terbuka mata hati kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik yang menciptakan kita. Kalau begitu, sesuatu yang diciptakan Allah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah kepegat jarau, kepe jarau. Ada enggak kita gunakan tangan pada jalannya? Allah memberikan mata. Untuk apa mata? Ada enggak kita melihat pada suruhannya? Dan seterusnya. Jika tidak, marilah kita renungkan tujuan hidup ini, apakah kita berada pada jalan yang baik atau jalan yang buruk. Itu rumus dasar narasi awal yang harus kita bangun agar kita selalu sadar diri. Kalaupun kita punya harta, kita berkata, ini harta saya. Ingat, saya itu siapa? Yang memberi harta oleh siapa? Tujuan harta untuk apa? Jika harta yang ada tidak kita gunakan pada jalannya, berarti harta itu ada persoalan yang harus kita luruskan agar dia berada pada topoksi kebenarannya. Demikian juga nyawa kita, sehat kita, di mana kita gunakan? Hidup kita umpama 50 tahun telah sehat. Kesehatan itu kita gunakan untuk apa? Ibadat atau tidak? Banyak berzikir, banyak berfikir, atau banyak yang lainnya? Inilah makna perkataan hukama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan sungguh mengenal Tuhannya. Yang akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Apabila ajal telah tiba, maka saatnya lah kita kembali. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berfikir kembali. Hari ini kita masih hidup, berarti nyawa bersama tubuh kita. Ketika nyawa hilang dari tubuh kita, kita akan bertanya, kemana nyawa itu? Nyawang kana, watihana bak badan hoyak nyawangnya. Nyentoh tuho. Disinilah butuh renungan Allah sebagai asma luhul muqsid yang menggenggam nyawa kita, yang menggenggam segala gerakan-gerakan kita, maka kembali kepadanya. Menyatawa ba Allah, pe ura kiamatnya, innal mauta haq wal jannatu haq wan naru haq. Kematian itu pasti.
Tapi sedikit manusia yang berpersiapkan diri untuk mati. Matinya pasti, tapi orang beramal untuk mati sedikit. Yang hana pasti udah huduh, jumita uro malam. Tapi yang kapasti mati tua. Disitulah butuh renungan ketika sehat, ketika nyawa masih bersama tubuh. Mari kita gunakan pada jalan perintahnya. Oleh mati, tamang bak kubu. Kubunya kepenan alam barzah. Bahkan alam barzah, di situ terjadi dua dimensi. Dimensi tubuh dan dimensi ruh. Maka, orang hana berfikir dalam dimensi ruh alam barzah, ganyan akan berfikir dalam dunia materialistis nantinya. Contoh, boka tanya, orang yang tanya. Boka dalam kubunya pernah azab kubur puhana. Menyana teman kaikap leulat kabehnya pane. Itu bicara materi. Ketika bicara materi tidak memahami immateri, maka kita keterbatasan dalam memahami perkara agama karena wilayah keimanan adalah wilayah ruh, alam gaib bagian keimanan. Maka azab kubur itu, alam kubur dinamakan alam barzah karena ada dimensi ruh. Menyeruah yang di mana saja berlaku. Contoh nanti. Tidak orang mati. Hana tapatho lang kubu. Pertanyaan pernah azab kubu. Tacok mayat mesti tapatho lang kolkai. Mayat tapatho dalam tempat-tempat lain. Cuman hana tapatho lang kubu katanya pandai azab kubu. Yang enggak azabkan badan. Ruah. Menyamanan di mana saja jasad kita sembunyikan, azab kubur karena alamnya nama alam barzah tetap berlaku. Jadi baik nak dah fikir, baik dapat soalan kubur, kakahana azab kubur, orang ikap lengkut, ikap li binatang masa atau bahasa orangnya mutilasi. Itek-tek icang-cang orang. Nah azab kubur puhan ada. Karena yang ganti adalah ruh. Maka kalimat wate meninggal gayukun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menunjukkan manusia tidak sanggup berfikir tentang ruh, dan ketika Nabi Muhammad ditanya tentang ruh, Allah turunkan ayat, wahai Muhammad, jawab olehmu ketika orang bertanya wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, nyan roh urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara keimanan untuk kita renungkan, mengenal diri kita agar kita paham kita ini adalah ada pemilik. Allah Subhanahu wa taala. Menyamanan tugas kitanya berpatuh, bertaat, mengikuti alur-alur jalan agama agar kita selamat dunia dan akhirat. Itulah tujuan dalam renungan. Renungan ini Allah beri alat, gekun akal. Maka orang wajib salat, syarat berakal. Maka mihana akal, anak wajib semayang. Jadi kira-kira berau semayang, nya lebih ke orang pungo, orang sehat. Orang pungo anak wajib semayang. Cuma nya orang sehat anak semayang, pertanyaan sogot, orang pungo orang sehat. Kan ke orang pungo? Nak kenang tepu. Yang kejut, belah disnya itu nak jalan kakap. Kedih lah rumah sakit je le hana urun semayang. Nya rumahnya payah hana urun semayang karena nak sadar tayo. Inilah renungan-renungan perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu perkataan hukama para sufistik untuk memberikan renungan dalam narasi cara berpikir agar kita bisa mengenal diri, akhirnya mengenal Allah. Ketika mengenal Allah, kita taat dan patuh karena kita Allah, ho yang tagrub, ho yang tagese, napo katanya. Maka udip patih kepo Allah Subhanahu wa taala, beda dengan komunisme. Marhenisme, Lenisme, mereka tidak percaya Tuhan, itulah kelompok-kelompok materialistis. Kita orang beriman tidak. Hidup ini ada patron, ada paduan.
Itulah amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Komunis hana tanya ni ji. Yan kejit hana yo itapura. Ekonomi athai untung kajut. Lahir ekonomi kapitalis. Ekonomi komunis. Ekonomi sosialis. Beda dengan ekonomi syariat. Ekonomi syariat berpikir dua alam berbahagia, dunia begat, akhirat begat. Inilah renungan pada zuhur yang bahagia ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat terutama saya sendiri dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.